Pemirsa, setelah bebas dari penjara rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada pertengahan tahun 2020 lalu, ada perubahan mencolok yang terlihat dari sosok Roro Fitria. Artis yang gemar mengkoleksi barang-barang mewah ini merubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Keputusan yang diambil oleh perempuan kelahiran Yogyakarta ini boleh dibilang cukup drastis dan mengejutkan. Benarkah Roro mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa dari banyaknya cobaan hidup yang ia alami? Ya, suatu proses Nyai berhijrah, titik balik Nyai mengapanya hijrah adalah beberapa ujian cobaan dari Allah SWT yang telah mengukuhkan niat Nyai untuk bisa kembali ke jalan Allah SWT. Dari ujian satu ke ujian lain, dari Nyai melakukan kesalahan, menyimpang, lalu ditangkap. Ibunda tercinta wafat di tanggal 15 Oktober 2018. Nah, dari beberapa cobaan itu Nyai malah bersyukur karena di balik setiap cobaan pasti akan ada hikmah dan menjadikan suatu pahala tersendiri bagi orang yang bisa mengimaninya. Kendati sudah hijrah ke arah yang lebih baik, Roro akan tetap aktif di dunia hiburan termasuk nge-DJ, asalkan nge-DJ tetap bisa mengenakan hijab. Lalu siapkah wanita yang disapa Nyai ini menerima komentar pro dan kontra atas keputusannya akan tetap nge-DJ? Oh iya, kalau misalnya syuting itu kan itu hak pribadi masing-masing orang dan Nyai tetap menerima semua job asalkan tetap menggunakan baju muslimah. Iya, jadi kalau misalnya pro kontra itu hal yang lumrah ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang tidak suka, ada yang suka, itu tempo hari di Rutan Pondok Bambu diadakan beberapa program pembinaan, baik itu pembinaan keagamaan, Nyai setiap hari ke masjid, melakukan pengajian, alhamdulillah thalabul ilmu, sehari 2 kali pengajiannya, pengajian pagi, pengajian sore. Nah, kalau untuk program pembinaan keterampilan, Nyai alhamdulillah bisa membuat suatu tas rajut ini lucu banget kan? Oh ya, jadi dirajut dari nol sampai alhamdulillah sampai jadi besar, dan ini untuk dompet kecilnya. Bukan hanya penampilan barunya yang menyita perhatian, rumah yang ia tempati sebagai warisan dari kedua orang tuanya pun tidak kalah membuat kita tercengang. Oh iya, alhamdulillah ini merupakan suatu peninggalan rumah dari almarhumah ibunda tercinta yang telah tiada. Ini Nyai sangat bersyukur dan selalu merawat, karena ini kan merupakan suatu kenangan indah di mana dulu saat mamah masih berada di samping Nyai, dan kalau untuk menarik benang merah gayanya adalah Romawi klasik, jadi menonjolkan dari sisi-sisi pengambilan warna goldnya dan juga ornamen-ornamennya, ukiran-ukirannya, lampu kristalnya dan lain sebagainya. Sementara itu yang tak kalah menariknya yakni potret Nyi Roro Kidul yang terpampang jelas dalam bingkai foto di dinding ruang tamu. Benarkah sosok legenda Nyai Roro Kidul punya cerita tersendiri dalam keluarga Roro Fitria? Nah, alhamdulillah juga di sini Nyai mempunyai beberapa lukisan yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur. Salah satunya adalah ini lukisan Bunda Ratu. Namun ini merupakan suatu ada yang berbeda. Ini merupakan suatu benda prasasti bersejarah yang harusnya dirawat tanpa harus diritualkan. Jadi jika semua materi dan kepopuleran sudah ia capai, lantas bagaimana soal jodoh wanita berusia 30 tahun ini? Benarkah ia akan menikah dalam waktu dekat? Dan siapakah sosok pria yang berhasil mencuri hatinya? Ya, alhamdulillah sih ada beberapa seseorang untuk menginginkan ta'aruf dengan Nyai, dan ada juga yang memang nyaman di diri Nyai, ya Nyai jalani gitu. Jadi masih di tahap ta'aruf, jadi saling mengenali satu sama lain. Yang sekarang ini adalah dari TNI.
Masih ikhtiar, masih ta'aruf, karena kita juga sama-sama tidak mau terburu-buru. Nah, kalau untuk hal pernikahan itu kan juga harus dikoordinasikan kedua belah keluarga, dan bagi Nyai kan memang harus menunggu 100% Nyai bebas murni.